Hai parents, apa kabar? Kembali lagi di Parent Talk bersama gue Pak Min, aka Michael. Hari ini gue mau sharing tips mengenai gaya parenting dari orang tua dulu yang sebaiknya kita nggak terusin. Oke? Nah, nomor satu, biasanya orang tua zaman dulu itu merasa selalu benar. Oke? Merasa apapun yang dia katakan itu selalu benar. Dan anak-anak tidak punya ruang untuk menyatakan pendapatnya gitu ya. Jadi pokoknya apapun pendapat anak itu salah gitu. Nah itu yang gue pelajari bahwa kayaknya sekarang tuh nggak ada deh ceritanya orang tua selalu benar. Kita sebagai orang tua juga ada salahnya. Apalagi di era sekarang anak-anak, menurut gue anak-anak lebih cepat pintar juga sih. Jadi kita juga harus beradaptasi dengan anak-anak kita. Nomor 2, gengsi untuk minta maaf. Nah, ini nih, biasanya nih berat banget terutama di kita di budaya timur. Biasanya kalaupun udah salah gitu ya udah diem aja gitu ya. Biasanya nggak semua orang begini. Tapi biasanya orang tua kita dulu tuh nggak mau minta maaf. Mereka sebetulnya pingin, tapi yang dilakukan mungkin dikasih sesuatu ya, dikasih hadiah, dikasih permen, diajak jalan-jalan, dibaik-baikin. Nah, itu contoh-contohnya. Sebetulnya pingin minta maaf, tapi nggak bisa. Kenapa ini penting? Ini penting banget untuk psikologis anak. Bahwa orang tua itu mengajarkan meminta maaf kalau buat salah. Itu akan berpengaruh banget sih buat anak. Dan anak juga perasaannya pasti lebih tenang saat orang tua bisa meminta maaf kepada dia. Nah, yang ketiga yaitu kurang menunjukkan afeksi atau kasih sayang. Nah, biasanya ini terjadi di bapak-bapak zaman dulu nih, zaman baheula, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Nah, biasanya tuh mereka tuh ya again kembali lagi pola asuh orang tua yang nggak bisa bilang ke anak I love you, nggak bisa deket sama anak bercanda-bercanda gitu ya. Kayaknya bapak tuh harus cool gitu ya, harus dengan kumis, harus elegan gitu ya, harus berwibawa gitu. Nah saat ini kayaknya bukan zamannya seperti itu. Kita harus lebih banyak menunjukkan kasih sayang kepada anak, berani ngomong I love you kepada anak, disayang-sayang, dipeluk setiap hari. Itu penting banget untuk perkembangan anak kita. Nah, yang keempat yaitu kurang percaya ke anak. Nah, ini juga bahaya nih. Kita seringkali karena biasanya juga karena merasa selalu benar. Jadi berusaha selalu mengarahkan. Anak mau jadi YouTuber, wah kita tentang habis-habisan, diarahkan ke sana ke sini. Anak mau jadi sesuatu yang kayaknya kekinian gitu ya. Tapi kita nggak percaya ke anak kita. Kita justru berusaha, pokoknya kamu harus jadi pilot, kamu harus jadi kayak papa, harus jadi kayak mama. Gitu. Kita kurang percaya terhadap anak. Ya, kita kurang percaya anak mengambil keputusan. Pilih baju, kita yang pilihin. Setiap hari mau pergi, kita yang pilihin. Saran gue, kita mesti belajar untuk memberikan kepercayaan kepada anak sesimpel mungkin. Contohnya, kamu mau pakai baju yang ini atau yang ini, gitu, dikasih pilihan. Seperti itu. Oke. Nomor 5, kebiasaan orang tua yang dulu adalah kurang mengapresiasi anak. Contohnya nih, parents, contohnya kalau misalnya anak kita membantu kita, misalnya dia ambilin barangnya kita, atau misalnya ada sesuatu dari kita terjatuh dia ambilin sama anak, atau bahkan kalau kita minta tolong kayak tolong dong nak ambilin handphone papa deket kamu gitu, dianterin ke kita, dan kita ambil begitu aja tanpa kita bilang thank you atau terima kasih karena sudah dibantu. Itu adalah salah satu bentuk kurang mengapresiasi anak. Contoh lain apa sih kurang mengapresiasi? Kalau anak mencapai hal sesuatu. Contohnya anak melakukan hal yang baik, memiliki prestasi bagus di sekolah, pokoknya hal-hal yang membanggakan dia. Tapi kita tidak mengapresiasi dengan contohnya kita nggak bilang good job, terima kasih ya kamu di sekolah nilai-nilainya bagus gitu, kamu udah belajar gitu. Kita mengapresiasi apa yang dia lakukan atas prestasi dia, apa yang dia kerjakan.
Itu sangat penting. Untuk apa sih kita harus mengapresiasi? Untuk meningkatkan confidence dia, kepercayaan diri dia. Ini sangat penting, kalau enggak dia akan merasa, aduh kok apa yang gue lakukan itu nggak akan pernah membanggakan orang tuanya gitu ya. Dia akan merasa, gue lakukan ini, orang tua gue cuek aja. Gue melakukan itu, orang tua gue nggak bangga. Lama-lama dia menjadi minder, atau dia akan lebih mendengar orang lain, karena orang lain mungkin lebih mengapresiasi dia. Seperti itu. Nah, tapi di luar itu semua, of course kita tetap bersyukur dengan apapun kondisi orang tua kita. Kita hanya belajar, menurut saya ya, kita hanya belajar dengan dari orang tua kita, apa yang bisa kita perbaiki untuk anak kita. Kita akan membentuk anak kita yang lebih baik, memberikan pengajaran yang lebih baik, dan tentu tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua kita. Oke? Itu 5 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!